dari fasilitas publik yang disediakan oleh negara, dan yang keempat adalah tidak mampu untuk berinteraksi dengan negara-negara tetangga. Sehingga tadi saya ngomong dengan Alex, ketika terjadi sebuah kemerosotan di kita, itu yang kita salahkan itu selalu negara tetangga, selalu negara orang asing. Padahal yang disebut dengan kapitalis, kata Alex, ya kapitalis mau bule mau asing mau sama aja, itu seperti itu. Jadi ada kecenderungan untuk menyalahkan pihak lain ketika kita memiliki persoalan yang persoalan yang kita sebetulnya adalah lemah dalam diri kita sendiri, gitu. Nah, menurut indeks failed state tahun 2010, kita itu sudah dikatakan sebagai endanger, dalam bahaya. Jadi sebelum endanger itu adalah failed state itu sendiri, kemudian ada critical. Nah, kita itu sudah dua tahap menuju satu tahap lagi untuk bisa dikategorikan sebagai negara gagal. Bagaimana perspektif Bang Faisal tentang hal ini dan juga Bang Depan? Terima kasih. Saya jujur orang paling awam saya ekonomi, jadi saya ada sebagai seorang teknisi. Jadi kalau misalnya seberapa besar pendidikan, jadi tadi katanya minyak tadi tahun 2035 bakal habis. Itu apakah itu data itu sudah sangat valid? Jujur saya bercita-cita untuk kembali nanti untuk kerja di Indonesia gitu. Tahun 2035. Nah. Apakah itu sudah mencakup seluruh apakah itu hasil dari data yang sudah dieksplorasi seluruh Indonesia gitu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seberapa optimiskah Bapak Faisal ini untuk ini kan tadi katanya kan barang tambang ini kan berdasarkan undang-undang tadi harus diolah dulu sebelum dijual. Tapi justru orang Indonesia tuh malah justru menjual lebih banyak gitu. Dengan tahun 2014 kan tadi baru berlaku yang pengolahan terlebih dahulu itu. Tapi kalau misalnya justru penjualan lebih banyak dan bahannya habis, apa yang akan kita olah gitu? Dan Pak Faisal tadi punya optimisasi kalau misalnya kita kan bakal eksplorasi di luar gitu. Sebesar optimisnya dibanding dengan kalau misalnya kita lebih baik pemerintah tuh membatasi dulu lah penjualan ekspor dari barang itu, sehingga untuk kita gitu untuk masa depan tuh masih ada gitu, dibanding dengan optimisasi kita bakal untuk eksplorasi ke luar negeri itu besar apa gitu. Apakah mereka nggak memikirkan hal itu? Habis ya? Satu lagi, terakhir. Lupa kalau enggak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi, Pak. Sekarang kuliah di Humboldt. Ketika saya datang ke Jerman bertemu banyak orang Indonesia yang lama di sini, termasuk yang sepuh-sepuh. Rasa yang kesan saya yang mereka pandang pada Indonesia itu adalah pesimistis dan isinya jelek lah Indonesia itu. Kemudian tadi Pak Faisal Basri memberi pencerahan Indonesia di masa mendatang. Jadi yang mungkin saya ini bukan sifatnya pertanyaan, sumbang saran dan mungkin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Sekarang saya di Indonesia ngajar di ITS, suatu perubahan besar yang dulu kampus itu mau mencetak profesional, mau kerja di, kalau bisa masuk di perusahaan asing, perusahaan internasional, perusahaan multinasional dengan gaji besar, dolar, euro dan sebagainya. Sekarang mindset pendidikan di pendidikan tinggi diubah menjadi entrepreneur, technopreneur, dengan diinisiasi 5 perguruan tinggi, ITS, ITB, IPB, UNER dan ITS dan UI. Diinisiasi oleh ini sebagai pilot project. Yang lebih mencengangkan bagi saya dulu tidak suka berwirausaha. Saya menjauh itu, saya ingin jadi akademisi, peneliti, tetapi itu 5 tahun yang lalu
saya masih S1, kemudian setelah beberapa tahun terakhir luar biasa program yang dilakukan pemerintah, misalkan lewat PKM, program kreativitas mahasiswa, yang salah satunya adalah wirausaha, diberi modal buat bisnis plan, diberi modal 6 juta sampai mungkin 6 juta sampai 7 juta, kemudian direalisasikan, usaha itu berjalan, tidak disuruh mengembalikan modal tapi menjadi milik mahasiswa. Apa yang saya lihat, misalkan mahasiswa biologi atau yang berkaitan dengan itu bisa membuat mangrove jadi sirup, kemudian bisa dijual. Kemudian produk-produk nasi yang sudah kering dan sebagainya bisa jadi produk dan dijual. Dan itu adalah apa yang Pak Faisal bahas tadi, itu masa depan yang akan membuat ekonomi Indonesia bergerak. Maka saya menghimbau teman-teman yang sekolah di luar negeri dan sebagainya, oke lah, mungkin Anda kerja, lulus sekolah, pengen kerja di luar negeri, mungkin gajinya besar, tapi harapan saya Anda pulang. Tetapi seandainya Anda tidak pulang, jangan lama-lama. Jadi Anda pulang. Mungkin Anda melihat 2 minggu yang lalu di Metro TV di Kick Andy, seorang Indonesia yang ambil kuliah sampai S3 di Jepang, kemudian sampai di peneliti di Amerika, kemudian dia menemukan scan untuk 4 dimensi, yang itu penemuan pertama oleh dia. Kemudian dia pulang ke Tangerang membuat Edward Corporate atau apa itu namanya. Jadilah orang yang seperti itu. Karena saya melihat yang itu tadi, ketika saya datang pertama isinya orang pesimis dan tidak mau pulang ke Indonesia, maka saya menghimbau teman-teman bahwa peluang Anda besar sekali. Mungkin kalau tadi teman saya dia bilang tadi mesin gimana nanti pulang gitu kan. Jadi Indonesia sekarang ada Shell Eco Marathon, jadi Shell mengadakan lomba mobil berbahan bakar irit. Dan tahun kemarin dari Indonesia menang juara 1 se-Asia, 1 liter 236 km. Itu skala belum massal Pak ya. Memang ketika kita bicara produksi massal, oke, kita mengharap pemerintah oke lah memberi ini dan sebagainya. Tetapi kalau Anda ingin pulang, Anda ingin mengaplikasikan ilmu Anda yang bukan high tech, yang mungkin medium tech atau low tech, yang tidak terlalu tinggi itu, Anda bisa mengaplikasikan dan Anda bisa membuat lapangan kerja yang banyak sekali di Indonesia. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Direkturnya sudah datang, harus segera pulang. Soalnya begini ya kan, yang disebut bahwa orang-orang tua yang di sini ke sini tidak betul. Anda belum pernah. Kalau Anda bilang kalau belajar sini jangan lama-lama, makanya Pak Ivan ini punya restoran namanya Gama Lama. Gama, jangan lama-lama. Ya, nah ini Pak Safit ini hebat juga, dia sudah menyebut Indonesia gagal. Saya kira Pak Safit ini mirip dengan majalah paranormal. Majalah paranormal misteri ini disebut zaman idan Indonesia menuju negara gagal. Nama lain Pak Safit. Negara gagal. Dia menuju kiamat. Ya, karena sifat pandangan-pandangan tadi tidak semua tanya jawab, tidak semua pertanyaan menambah, saya tidak pada tempatnya barangkali untuk satu demi satu, tapi saya mencoba semaksimal yang saya bisa untuk merangkumnya di Mas Rafiq dengan Mas Dedi ini terkait dan juga terkait dengan yang lain. Saya sangat tidak percaya dan keyakinan saya jauh dari Indonesia sebagai failed state. Mungkin lebih failed state Belgia. Belgia udah lebih dari setahun nggak punya perdana menteri.
Beritanya jalan, pelayanan publik jalan. Portugal, fail state. Gara-gara Anggato EU aja dia dibantu. Fail bener. Indonesia apa? Tuh, innovative companies. Seperti yang Mas Dedi katakan. Dan BBC baru keluar surveinya. Indonesia adalah negara yang paling welcome terhadap entrepreneur. Baru minggu lalu kan BBC keluar. Survei BBC loh, bukan saya. Kemudian political stability. Anda saksikan ada Nazarudin, ada yang nggak mutu itu, tapi semua jalan. Ingat nggak sih apa yang kita lakukan waktu reformasi dulu? Kan kita menegakkan Indonesia yang memberikan ring tinju di DPR itu buat politisi. Lo kalau mau pojok-pojokan, kickboxing silahkan, tapi di gedung DPR. Jangan ganggu kami, kan gitu bilang kita kan. Jadi mereka nggak bisa lagi ganggu kita. Civil society makin kuat, business community makin independen terkait dengan Kadin tadi. Ya, tapi kalau dulu Kadin dia perintah terus gitu. Jadi dia bergantung, dia takut untuk mengatakan tidak kepada pemerintah. Zaman Pak Hidayat, saya sekarang udah nggak mau, karena ketua Kadin sekarang bonekanya Bakri, saya nggak mau. Ngapain gitu? Jadi anggota Kadin kok nyogok gitu, ketua Kadin di siang bolong, ya nggak lucu Kadin begitu, ngapain? Tapi sebelumnya saya ketua LP3E memang mencoba. Ini Anda bayangkan ya, Indonesia Summit tahun 2009, Indonesia Summit, saya ketua tim perumus materi, dan kita bilang gini, menteri-menteri, kamu jangan ngomong di forum kami, cuma cukup SBY, terus saya tim ekonomi, udah bikin program, dengarkan kami, menteri-menterinya nggak ngomong. Jadi di depan saya, ini ada Ari Kuncoro ngomongnya sama siapa, saya cuma facilitator, Ari Pangestu, Sri Mulyani, Muhaimin Iskandar, Hidayat, dan Zero Wajib denger, nggak ngomong. Bisa kita melakukan gitu kalau kita punya integriti gitu. Dan saya berharap seperti itu. Tapi pemilihan Kadin kemarin konyol begitu, ya udah saya nggak mau. Jangan jauh. Nah, political stability itu kita stabil kok. Apa sih pemilu jalan jauh lebih stabil daripada Thailand. Partai politik yang kecewa dan protes akhirnya menerima pemilu kok. Di Thailand nggak diterima pemilu, boleh yang kalah. Goblok gitu segala macam. Kita banyak teroris, apa segala macam. Baik. Tapi sadarkah kita bahwa kita negara yang lebih toleran dari tetangga-tetangga kita? Kalau di Malaysia orang selain Islam nggak boleh menyebut nama Allah, penjara. Di Indonesia Allah suka-suka. Itu kekayaan kita itu. Yang menurut saya jauh kita dari fail state. Ya tentu saja saya juga nggak mau apa ya, kabur gitu. Tapi saya yakin perbedaan yang ada di kita bisa selesaikan, dan kita telah memilih pilihan itu, yakni demokrasi. Dan saya juga tidak berharap banyak 2014 gitu. Tapi 2019 rasanya kita masih punya waktu untuk menyiapkan dari sekarang. 2014 ya dia lagi deh, lo lagi gitu. 4L itu ya, karena itu kita waktu reformasi cepat puas gitu, jatuhkan Soeharto. Kaget kok waktu Pak Harto menyatakan itu ya, kaget gitu kok. Semua orang gembira, saya nggak gembira gitu. Karena harusnya kita jatuhkan tuh Rezeki. Main sepak bola kan kalau udah dapat kartu merah 2 kali nggak boleh ikut main kan. Golkar tuh nggak boleh ikut pemilu harusnya. Dia punya logistik, iya kan? Nah ini yang kita lupa, tapi udah harus kita ratapi kok. Bang, tadi Mas Dedi, sekarang merinding Mas, terus terang.
Karena saya juga melihat itu. Dan teman-teman yang di bawah ini itu tidak mau promosi. Karena promosi itu bikin susah mereka. Promosi, ada di televisi segala macam, besoknya orang pajak datang, pajaknya mana? Jadi usaha inovasi itu luar biasa. Saya ingin berikan satu contoh. Ibu Widya. Ibu Widya ini pengusaha. Kalau nggak salah anaknya juga sekolah di Jerman. Keramik. Wah, ada ASEAN China Free Trade Area. Plus dia. Siapa yang bisa mau keramik Indonesia sama keramik Cina kan nggak mungkin. Motif-motif Tiongkok itu udah ribuan tahun kita mungkin lah. Tapi Ibu Widya dibantu sama Pak Ahmad Gober dipersandingkan dengan Iwan Tirta. Jadi Ibu Widya sekarang tidak lagi membuat keramik motif Tiongkok, motif batik. Dahsyat. Satu keramik itu yang segini 1,5 juta ya. Motifnya batik Iwan Tirta. Jadi Iwan Tirta juga welcome, mungkin bayar cuma berapa gitu. Saya kan nggak tahu setelah Iwan Tirta tidak, tapi masih jalan terus. Kan saya dapat kiriman juga harum nggak gitu, dikirim sama Bu Widya ya. Nah itu sekarang ada di Kinokuniya, Takashimaya, gitu keren. Dan banyak sekali, saya tidak usah sampaikan satu persatu. Cina juga. Sekarang kedaung, tahu kan kedaungnya Mas ya? Kedaung itu ekspor ke Cina. Tapi bukan yang begini-begini gitu, yang fancy. Yang Cina nggak bisa. Sepatu juga gitu. Kalau kita sepatunya Rockport kan kalau yang di bawah $70 pasti buatan Cina. Coba lihat yang di atas $70 pasti buatan Indonesia. Jadi mudah-mudahan sih kalau saya yakin. Nah kemudian ya itu juga tadi yang saya menganggap aneh ya. Asing kan nggak bodoh ya. Menurut Anda asing itu datang ke Indonesia karena dibodoh-bodohin kan enggak kan? Dia lah apa, dia melakukan apa, kajian gitu. Ini sekarang Indonesia posisinya di luar negeri. Ini survei UN UNTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Indonesia itu will be number 9 sebagai foreign direct investment recipient. 9, kita telah mengalahkan Malaysia dan Thailand itu. Kalau Jerman sumber ya, biasanya jangan lihat negara majunya deh, Kanada gitu ya, karena mereka juga ini neto konsepnya. Jadi Indonesia lebih, ini pertama kali Indonesia itu masuk ke dalam radar. We are on the radar screen mereka sekarang gitu. Kan mereka udah bodoh dan mereka long term. Nih lihat, ini FDI ya, ini portfolio. Nah, ini juga Jepang. Jepang lihat Indonesia sekarang makin, dulu kan surga sekali Jepang buat Indonesia, tapi turun terus. Sekarang Indonesia recover. Indonesia nomor 8 di mata Jepang. Jepang kan paling banyak FDI-nya. It's a matter of time nanti setelah tsunami ini masuk terus gitu investor dari Jepang, relokasi. Dan Indonesia itu tidak dikuasai asing kok. Indonesia itu tidak disukai asing, ya benar tuh. Relatif ya. Anda bisa lihat, jangan GR gitu lihat Indonesia itu. Kalau asing itu kalau nggak terpaksa nggak datang ke Indonesia. Tell you truth. Nih, peranan asing itu FDI ya. Tapi ini ukurannya harus sama ya. FDI terhadap total investasi di Indonesia itu paling kecil di dunia. Itu kalau misalnya rata-rata 2000-2008 kalah dengan semua negara. Dengan Bolivia yang anti asing pun kalah. Oke, itu tahunan. Ini kalau total FDI dari kita merdeka sampai sekarang terhadap PDB-nya Indonesia itu 13,5 ya. Kalah dengan Bolivia yang anti asing itu 36,6. Kalah dengan Kamboja yang komunis itu 48,2.
Nah, poin saya adalah pemerintah Indonesia itu membiarkan asing tanpa free. Nah itu seperti tadi saya setuju. Perbankan di Malaysia itu cuma boleh 30% asing. Di Australia 70%, di Indonesia 99%. Itu yang salah. Tapi perbankan di Indonesia yang kuasai tetap kita. Bank terbesar di Indonesia Bank Mandiri. Nomor 2 BRI. Nomor 3 BCA, nomor 4 BNI. Semua punya kita, jangan khawatir. Ya bank kecil-kecil itu kasih, biarin aja. Tapi nggak boleh berlebihan itu 99%. Coba tunjukkan kepada saya deh, sektor mana yang dikuasai asing di Indonesia? Satu aja. Telekomunikasi nomor 1 PT Telkom. Nomor 2 Telkomsel 65% punya Republik Indonesia. Minyak nomor 1 Pertamina. Asetnya, aset. Enggak peraturannya kok liftingnya. Nah, Pertamina itu besar, tapi produksinya kecil. Jadi gede-gede bohong. Tapi I tell you, Pertamina itu ngambil minyak dari perut bumi, ongkosnya per barrel $34. Setan yang namanya Chevron, kita sebutnya setan Chevron itu $6,8. Jadi yang pahlawan sih bagi saya Chevron, kami. Dan ongkosnya itu kita bayar 100%, di cost recovery istilahnya. Jadi ayo deh kita lihat itu secara keseluruhan. Saya juga gak suka. Coba Anda kalau datang ke Jakarta, beli Pertamax 9.250, beli Total atau beli Shell 9.050. Goyang nasionalisme Anda, coba. Nah, menurut saya nasionalisme itu, ayo kita bantu Pertamina supaya Pertamina bisa kompetitif dan bisa. Kenapa? Shell beli dari kilangnya di Singapura langsung. Pertamina harus beli dari namanya Reza. Calon-calonnya banyak. Nasionalisme saya adalah nasionalisme melawan calon-calon. Bukan membiarkan BUMN jadi sapi perah. Jadi saya takutnya gitu, atas nama Pertamina pakai nasionalisme itu untuk melegitimasi ketidakefisienan dia. Saya marah pada Pertamina, diundang jadi moderator tapi marah-marah. Baru Pertamina menginginkan agar dia bisa melakukan tender, tidak melakukan tender tapi penunjukan langsung terus. Kita bilang jangan, dunia udah berubah gitu. Nah itu kira-kira. Dan mudah-mudahan karena apa? Kalau penunjukan langsung setan-setannya ngumpul ya kan? Kalau tender setan-setannya kabur. Nah kita bikin segala sesuatunya di Indonesia terang supaya setan-setan tidak berkumpul. Kita terangkan Indonesia itu. Saya takut kalau Pak Bibit nanti nggak bisa masak gitu. Saya setuju dengan Mas Sulis tadi lembaga hukumnya, tapi intinya begini, saya tidak terlalu peduli dengan bentuk, ya, tapi lebih peduli dengan perannya. Jadi di Jerman, di Inggris pun bentuknya kan sama sebetulnya, ya, korporasi gitu. Nah kalau dulu kan seolah-olah pekerjaan itu nggak usah cari untung, kan tidak begitu. Pokoknya harus sesehat mungkin, ya. Tidak ada salahnya nanti badan pengelola jaminan sosial itu PT atau apa, tidak ada masalah, ya. Memperbesar, mencari keuntungan tidak ada masalah, tapi keuntungan itu kan kembali kepada anggota. Jadi anggota juga yang untung. Nah, soalnya adalah kalau perusahaan itu melaksanakan peran sosial sehingga ongkosnya lebih tinggi daripada harga, itu bukan urusan dia, tapi urusan politik. Subsidi dikasih lewat APBN semua gitu. Jadi mekanismenya begitu aja.
Kalau dia melaksanakan peran negara, negara menurunkan harga, suka-suka negara, suka-suka politisi, konsekuensinya dia harus efisien. Tapi tidak harus perusahaan itu yang satu-satunya melaksanakan. Saya lebih bangga dengan Ibu Susi yang punya Susi Air daripada Merpati. Ibu Susi tidak pernah 1 sen pun dapat uang dari negara, tapi Ibu Susi mengangkut 1 orang sekalipun dengan pesawatnya ke daerah remote. Kalau Merpati nggak mau. Merpati dari APBN sekarang minta disuntikkan dana dari kita, dari darah dan keringat kita. Pernyataan modal pemerintah lagi. Saya ikhlas Merpati mati. Masalahnya sih buat kita kalau Merpati mati. Tapi ada 1000 Ibu Susi yang baru yang minta subsidi yang Bu Susi fight ya. Jadi kalau misalnya dari Medan ke Nias gitu, itu Merpati bit gitu, ongkosnya 200.000. Kalau Ibu Susi 125.000, Ibu Susi harus dimenangkan. Ibu Susi begitu. Jadi bagi saya penting, dan kemunculan entrepreneur baru itu yang menjadi penting. Nah, yang terakhir terkait dengan di Malta tadi namanya Arif. Oh, ada. Ya, kalau progresnya Anda bisa tahu semua ya. Tapi apa yang saya sampaikan paling tidak saya itu, alhamdulillah saya sekarang bulan ini harusnya sudah selesai mendesain bagaimana melakukan hilirisasi industri, bagaimana agar industri-industri downstream itu berkembang sampai rancangan kebijakannya pun kami siapkan buat Bapak Kuntoro misalnya. Bulan lalu sebelum saya kesini saya diminta untuk jadi tim untuk menyusun cetak biru industrialisasi di Indonesia. Karena saya banyak bicara tentang deindustrialisasi, tapi mereka akhirnya dengar juga. Tapi persoalannya gini, kalau kita tuh memberikan saran, masukan, jangan harap pemerintah dengar besok gitu. Biasanya nggak begitu. Dia endapkan dulu lama, udah 3 tahun, jangan-jangan 2 tahun. Dia keluarkan ide kita seolah-olah itu bukan ide kita. Nggak apa-apa, bagi saya nggak ada masalah. Seolah-olah itu ide orisinil pemerintah. Saya tidak pernah mau mengklaim itu ide saya, enggak. Yang penting jalan. Tapi itulah barangkali memang ada proses yang harus kita sabar gitu ya. Asal sekarang nih sabar. Dan terakhir nih, ini fenomenal juga bagi saya. Setelah 3 tahun kami berjuang bersama dengan NGO lain, kita berhasil menghadirkan EITI sekarang di Indonesia, Extractive Industry Transparency Initiative, yang merupakan forum multi stakeholders. Ya, ada wakil LSM, wakil pemerintah, dan wakil perusahaan duduk sama-sama, dan akhirnya pemerintah udah keluar Kepres dan kita udah jadi anggota, walaupun masih peninjau. Template-nya sudah disiapkan oleh teman-teman. Akibat ada EITI itu, sekarang seluruh perusahaan tambang wajib melaporkan kepada rakyat Indonesia berapa uang yang mereka bayar kepada pemerintah. Dan pada saat yang sama kita berhasil memaksakan pemerintah agar pemerintah juga melapor kepada rakyatnya, bukan kepada DPR, kepada rakyatnya berapa uang yang dia terima dari perusahaan tambang. Tugas sekretariat EITI ini untuk reconcile. Ini belum dilaksanakan aja, BP Migas segala macam udah berbenah. Takut ketahuan bolong-bolongnya gitu. Kalau beda jauh antara yang dibayar perusahaan sama yang diterima pemerintah, kan ada korupsi di situ. Berbenah mereka sekarang semua. Kita bisa. Jadi konsepnya bukan lagi apa frontal civil society dengan pemerintah, gunanya juga gitu kan. Era itu udah selesai, Soeharto udah nggak ada. Musuh bersama kita adalah itu dia, bagaimana menggapai masa depan dengan lebih pasti. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Masalah-masalah banyak lah soal politik, sebelumnya lama-lama juga mereka mati kan.
Masa Ibu Mega masih mau maju lagi 2014? Keterlaluan. Pak SBY udah nggak bisa maju, ya. Akan muncul generasi yang genuine, yang udah lepas dari masalah-masalah masa lalu, dan itu paling cepat memang 2019, Mas. Uh, 20 tahun lalu waktu saya kerja baca ada magazine gitu. Waktu itu Menteri Bantuan belum silver ya, Bantuan luar negeri Jerman datang ke salah satu negara yang paling miskin di Afrika, Burkina Faso. Pidato biasa lah, membantu ini itu. Kemudian ada pidato balasan dari presiden negara yang kering kerontang. Sebenarnya apa namanya? Buat kita ini kayaknya ke neraka itu kalau ke situ. Indonesia kan surga. Presidennya bilang kemiskinan adalah kekayaan kami. Presiden Burkina Faso. Saya pikirnya dulu, tapi itu sebenarnya filosofis. Mungkin kira-kira karena miskin, solidaritasnya kayaknya kuat, tinggi rakyatnya gitu. Dan ketika ada katakanlah negara yang berfungsi baik, pemerintah yang katakanlah patuh terhadap konstitusi dan sebagainya, saya pikir ini spirit kebersamaan itu yang kemudian bisa mengangkat sebuah bangsa. Apakah istilahnya sekarang take off atau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, kreatif, entrepreneur dan sebagainya. Ini menarik karena kita tahu Jepang misalnya dengan spirit Meiji-nya, Korea Selatan yang kita tahu orangnya sangat gitu ya. Kalau kerja itu bahkan karena dulu pernah dijajah Jepang, dia pengen lebih hebat, lebih rajin, lebih mantap dibandingkan dengan Jepang. Saya pikir ini menarik buat Indonesia. Indonesia kan NKRI sebagai lambang, kemudian ada Pancasilanya, ada konstitusinya dan sebagainya. Apakah itu bisa menjadi semacam spirit? Karena sumber daya alam, pasar, jumlah penduduknya, mungkin yang pintar-pintar, yang punya skill dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi apakah sinergi yang tentu saja lewat perekat spirit tadi itu sudah ada? Atau saya ingat masih kecil dulu kalau Soekarno pidato mungkin kalian dengar ya. Itu kayaknya rakyat mayoritas nguping di radio. Ya Soekarno biasanya politisi, orator ulung dan sebagainya, tapi yang diutarakan dalam pidato-pidatonya sebenarnya spiritnya itu. Spirit sebagai sebuah bangsa yang baru merdeka, yang dengan jumlah etnis mungkin ratusan, bahasa, dialek dan sebagainya yang mungkin ribuan, itu dipersatukan dalam sebuah spirit bersama gitu. Saya pikir ini yang penting karena kemajuan, entrepreneur, skill, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu tanpa sebuah spirit bersama. Nah, spirit bersama sebenarnya kalau kita sama gitu, karena di Burkina Faso dulu miskin semua, kayaknya ya mau nggak mau gitu, kayaknya ini ya nggak ada yang perlu dicemburuin. Intinya kalau kita melihat makroekonomi, Indonesia masuk dalam peta sebagai negara berpeluang dan sebagainya, kayaknya kita pernah dengar dulu sebelum krisis Asia. Ya, Indonesia sebagai negara dragon atau tiger atau apa istilahnya gitu, tiba-tiba amblas karena krisis moneter. Ya sebenarnya relatif sederhana karena di Thailand dimulai itu dalam tempo berapa hari itu uang yang dari investor asing di perbankan Thailand itu dalam sekejap ambruk. Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan sebagainya pada waktu itu juga mengalami krisis yang parah. Meskipun yang lain kemudian bangkit kembali relatif lebih cepat dibandingkan Indonesia.
Saya pikir spirit, kita mungkin perlu cari spirit bersama. Spirit Berlin, teman-teman kayak OO, Pipit yang sudah mungkin di sini masih punya spirit Indonesia sangat kuat. Teman-teman yang mungkin belajar bersama di PPI dan lain-lain itu apa punya spirit tertentu? Apakah atau saya curiga atau cemas, mudah-mudahan saya salah, bahwa kebanyakan dari kita itu masuk di akal lah. Individu kemudian ingin kerja, dapat gaji besar atau membuat sebuah temuan yang baik dan sebagainya dan seterusnya. Tapi apakah ada spirit kebersamaan itu, solidaritas yang sebenarnya di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar itu terbentuk. Solidaritas akan terbentuk ketika orang merasa senasib, ketika orang kira-kira memiliki sebuah visi bersama bahwa bangsa ini, cinta pada bangsa ini kayaknya nggak tahu. Yang lama-lama ini mungkin masih lah, tapi cinta zaman dulu ya, zaman jadul. Yang baru-baru bagaimana membentuk cinta itu saya pikir perlu. Mungkin ketika Habibie pidato kemudian bahwa Pancasila nggak lagi ini dan sekarang Indonesia menjadi VOC dan sebagainya, itu kita nggak harus mengatakan bahwa orang-orang seperti itu menjelek-jelekan Indonesia, enggak. Menurut saya ada kritik yang katakanlah sebagai anak terhadap bapak, kalau masih menganggap pemerintah sebagai bapak ya, sebenarnya seharusnya sebagai anak bangsa artinya anak negara ya, bukan anak pemerintah. Cinta terhadap negara, cinta terhadap alamnya, cinta terhadap faunanya dan sebagainya. Itu sebenarnya yang paling penting. Kalau urusan seperti Alex bilang tadi, tidak harus kambing hitam orang lain, orang asing, saya setuju. Karena kita tahu dalam negeri pun itu banyak sekali kebobrokan dan orang-orang yang sebenarnya mengatasnamakan nasionalisme tadi Bung Faisal bilang, kemudian mengobrak-abrik Indonesia, merusak. Intinya sebenarnya harus ada sebuah frame yang disepakati bersama, yang dituruti, ada penegakan hukum dan sebagainya dan sebagainya. Contoh sederhana, sumber daya alam. Freeport kira-kira 30 tahun yang lalu itu perusahaan kecil, punya kantor di New York, tapi dalam tempo 35 tahun dia menjadi perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia. Dan itu kan mengambilnya dari Papua. Karena kita nggak punya aturan yang jelas, itu yang digelontorkan, yang dibawa keluar lewat pipa di bawah laut, itu nggak jelas berapa hitungannya. Konon awal-awalnya hanya tembaga, tapi kemudian ada emas, ada uranium belakangan. Nanti memang ini ada sesuatu yang salah, ada semacam KKN dan kelompok elit nasional juga memperoleh penghasilan besar. Konon Bakri memegang catering, ada kelompok ini memegang sekarang Medco masuk, itu kan elit nasional dan juga mempura-purakan Papua. Intinya ada semacam kolaborasi. Tapi saya percaya bahwa harus ada sesuatu gitu. Tanpa spirit, dulu kelompok strukturalis mengatakan Korea, Cina miskin karena filsafat Tao-nya itu. Tapi setelah Korea maju, Cina maju, gara-gara Tao juga. Artinya memang ada spirit yang ketika digunakan salah itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Tapi ketika spirit bersama itu tentu saja dalam kondisi yang negara bangsa yang modern, itu tentu saja ada kaitannya dengan berbagai konstitusi, regulasi, undang-undang dan seterusnya. Spirit murid-murid Indonesia sekarang ini apa? Ketika kita menelusuri di lembaga-lembaga pendidikan, itu kemudian yang terjadi di Indonesia sebenarnya ada komersialisasi pendidikan kan, mulai dari tahap perguruan tinggi, ada pendidikan. Anak saya sendiri juga masuk SD-nya di sekolah internasional, mahal dan mungkin relatif terjamin masa depannya. Tapi ketika melihat sekolah-sekolah seperti Laskar Pelangi itu yang sekolahnya udah miring, mungkin spirit anak-anak di sekolah yang miring ini bisa seperti di Laskar Pelangi gitu ya,
bisa maju, bisa berkembang, si penulisnya kemudian menjadi terkenal secara internasional dan seterusnya. Saya nggak tahu spirit itu dibangun seperti apa. Mungkin kebersamaan ketika mereka miskin. Di sekolah Laskar Pelangi kan etnis juga terlihat sangat kompak. Ada orang Tionghoa, ada orang Bangka Belitung, ada orang dari ini yang Kristen dan Muslim dalam satu sekolah bersama dan seterusnya. Saya nggak tahu itu mungkin karena mereka miskin. Ketika sudah kaya, ketika masuk di kota besar, ada sekolah internasional, ada sekolah apa namanya berperingkat tinggi, tapi ada sekolah yang sebenarnya untuk kaya jelata. Jadi sama arsitek, saya melihat juga rumah di Jerman ini nggak ada rumah, sangat sederhana. Yang ada social wohnung, yang ada social wohnung system dari segi fasilitas, dari segi konstruksi dan sebagainya sama. Cuma negara memberikan subsidi pada orang yang katakanlah berpenghasilan relatif rendah. Saya pikir pertanyaan dan apa namanya concern kita, terutama adik-adik sekalian, saya pikir ini perlu dipupuk dan dicarikan sesuatu yang kemudian membuat kita melakukan sesuatu baik itu kritik maupun pujian. Itu bukan berarti menjelek-jelekan Indonesia atau memuji Indonesia. Intinya sebenarnya bagaimana supaya bangsa ini kemudian menjadi sesuatu yang kalau kita hidup di dalamnya enak. Kalau kita hidup di dalamnya ada sesama apa namanya orang yang memiliki kepentingan bersama, ada cinta kasih gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal dan Pak Ivan. Pesannya supaya kita membangun spirit untuk Indonesia merupakan satu hal yang bagus, ya, spirit bagaimana diperbaiki. Tapi saya percaya ya, bahwa untuk memperbaiki spirit salah satunya barangkali adalah lewat sesajen. Kalau Anda mau seperti Pak Faisal, pintarnya ya kan, Pak Faisal itu karena dia buku julung bujuk, sesajennya itu nasi tumpeng, lauknya ayam merah. Wah, bukan Kentucky ya, sama kenapa di Mama Jem. Kalau Anda bercita-cita seperti Pak Ivan, ya kan, dia itu bukunya Warigagung, ya, sesajennya itu nasi uduk bebek, bukan kanton ya. Ya, sekarang dia vegetarian. Ini Pak Ivan ini, ya Pak Ivan saya ceritain sebentar. Pak Ivan itu menurut saya adalah dokter yang paling asli jebolan bel itu Pak Ivan. Karena sebelum menjadi dokter dia sakit, kulitnya itu hitam. Sampai dia puasa cuma minum aja. Ada dokter kedua di Beling itu namanya Komang. Nah ini dia problem orang Bali, Gusti Nyoman Aryana. Ketika jadi dokter Komang, bisa nama singkatannya itu, ataukah Gusti Dokter? Sakit juga sebelum jadi dokter. Jadi ketika mereka meraih dokter itu perjuangannya luar biasa. Makanya saya katakan bahwa yang jadi dokter dengan mudah palsu. Saya bukan mau menyindir Pak Dubes ya. Ini pengalaman jadi barat begitu. Oleh karena itu saya bilang ini yang berhasil. Jadi demikianlah ya riwayat Pak Depan menjadi dokter dan teman-teman. Ya kan? Ya Pak Juli tidak usah dilaporkan ke Pak. Oke, sampai sekian saya serahkan kembali waktu kepada pembawa MC ya ini. MC. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber dan juga kepada Bapak Moderator atas ramai banget ya tadi ya. Sangat banyak sekali masukan yang dapat kita ambil dan semoga pandangan kita tentang Indonesia nggak selalu mendaunkan, tapi kita juga menjadi orang yang belajar di sini, tapi juga berniat dan bertekad untuk membangkitkan Indonesia kembali. Betul Pak? Betul. Sebelum kita memasuki acara terakhir yaitu acara penutupan, kami di sini
akan memberikan sedikit kenang-kenangan kepada para pembicara kita, dan kenangan-kenangan ini itu dari PPI Berlin sebagai penyelenggara yang juga bekerja sama dengan KBRI Berlin yang sebagai penyedia fasilitas. Dan kenang-kenangan ini akan diberikan oleh Bapak Yul dan juga Saudara Ari. Kepada Bapak Yul dan Saudara Ari, kami persilakan. Wah, win-win solusi. Ya, siap. Cok, mulai. Yang terpaksa Berato mengatakan Islam dengan tangan hampa. Judulnya tuh di koran Pak Yul setengah 3 G3.